...196 makam COVID-19 di Bandung dibongkar. Lebih dari 700 jenazah yang dimakamkan dengan prosedur COVID-19 di tempat pemakaman umum atau TPU Cikadut, Kota Bandung ternyata tak terpapar COVID-19. Mereka terpaksa dimakamkan dengan prosedur COVID-19 karena meninggal sebelum hasil swab PCR yang mereka jalani keluar. Akibatnya, sebanyak 196 makam akhirnya dibongkar kembali atas permintaan keluarga. Sebanyak 71 jenazah diantaranya dipindahkan keluar kota Bandung, sementara sisanya sebanyak 125 jenazah dipindah ke pemakaman keluarga atau TPU milik pemerintah yang tersebar di kota Bandung. Demikian Kepala Dinas Tata Ruang Destaru Kota Bandung Bambang Suhari mengatakan, sesuai aturan, semua pasien yang dirawat di rumah sakit terutama yang memiliki gejala yang menjurus pada COVID-19 memang harus menjalani swab PCR untuk memastikan apakah pasien itu terpapar COVID-19 atau tidak. Sebelum hasil swab itu keluar, mereka ditangani dengan prosedur COVID-19. Masalahnya, hasil swab PCR kerap baru keluar beberapa hari setelah swab PCR dilakukan. Sehingga ketika pasien tersebut meninggal sebelum hasil swab PCR-nya keluar, pihak rumah sakit langsung memasukkannya sebagai pasien yang meninggal dengan indikasi terpapar COVID. Inilah yang menurut Bambang yang membuat pasien-pasien yang meninggal itu langsung dibawa ke tempat pemakaman khusus COVID-19 di Cikadut. Karena hasil swabnya baru 4 hari kemudian, pasien yang ternyata meninggal karena diabetes, jantung, dan penyebab lainnya juga dimakamkan dengan protokol COVID-19. Rumah sakit menurut Bambang memang sebaiknya tidak memberikan peluang pada ahli waris pasien yang terpapar COVID-19 untuk dimakamkan di luar tempat pemakaman khusus COVID-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di Kota Bandung, pemakaman khusus COVID-19 sesuai dengan keputusan wali kota di TPU Cikadut. Bambang mengatakan, idealnya semua jenazah yang dimakamkan di tempat pemakaman khusus COVID ini adalah mereka yang sudah dipastikan terpapar COVID-19. Hal ini untuk menghindari terjadinya pemindahan jenazah yang telah dimakamkan. Sebab, selain menyita waktu dan tenaga, pemindahan jenazah terutama yang baru beberapa hari atau beberapa bulan dimakamkan itu sangat beresiko. Pemindahan sebaiknya di atas 2 tahunan agar lebih aman. Bambang mengatakan, lahan khusus untuk pemakaman pasien yang meninggal karena COVID-19 di TPU Cikadut terbilang luas, yakni 20.000 meter persegi. Lahan seluas itu cukup untuk sekitar 5.000 liang lahat. Saat ini yang sudah terpakai baru 5.600 meter persegi atau baru 1.400 liang lahat. Ini berarti masih tersisa 3.600-an liang lahat lagi. Bambang mengatakan dari 1.400 jenazah yang dimakamkan dengan prosedur COVID-19 di TPU Cikadut ini, hanya 767 jenazah yang dipastikan terpapar COVID. Sebanyak 361 diantaranya asal kota Bandung, 306 lainnya dari luar kota Bandung. Sisanya dimakamkan saat statusnya masih probable, yakni masih dalam kategori suspek dan memiliki gejala ispa berat, gagal nafas atau meninggal dunia. Namun belum ada hasil pemeriksaan yang memastikan bahwa mereka positif COVID-19. Sebelumnya, diberitakan lebih dari 50 jenazah dimakamkan dengan prosedur COVID-19 di Cikadut dalam 10 hari terakhir. Koordinator Jasa Pikul Jenazah di TPU Cikadut, Fajar Livana mengatakan, pemakaman dengan prosedur COVID nyaris terjadi setiap hari. Jumlahnya meningkat pasca Lebaran. Dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, menurut Fajar, bulan Juni ini para pemanggul jenazah bekerja jauh lebih keras. Fajar mengatakan sejak lahan khusus pemakaman COVID di TPU Cikadut ini dibuka, sudah 1.570 jenazah yang mereka makamkan. Jenazah yang dimakamkan di TPU Cikadut tidak semuanya warga kota Bandung. Ada pula berasal dari Kabupaten Bandung dan beberapa daerah lain yang dilimpahkan ke Cikadut oleh pihak keluarga. Untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan, kata Fajar, setiap hari mereka memastikan ada 10 makam yang sudah digali dan siap untuk diisi. Sementara itu, 8 warga di Brebes nekat bongkar peti dan mandikan jenazah pasien COVID-19.
Sedikitnya 8 warga di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah nekat membongkar peti dan memandikan jenazah pasien COVID-19 sesaat sebelum pemakaman. Kepala Dinas Kesehatan Brebes, Dr. Sartono melalui Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Imam Budi Santoso mengatakan peristiwa tersebut terjadi bertepatan Hari Raya Idul Fitri. Imam menjelaskan kejadian pembongkaran peti jenazah pasien COVID-19 terjadi di sebuah tempat pemakaman. Saat itu, seorang pasien berinisial A, 50 tahun meninggal dunia dengan status positif COVID-19 di RSUD Margono Purwokerto dan dibawa ke Brebes dengan ambulans. Meninggal pukul 2 dini hari sampai di Brebes sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat dan langsung ke tempat pemakaman. Oleh petugas medis, jenazah yang masih dalam peti kemudian diserah terimakan ke petugas yang mengurus kematian untuk langsung disolati. Selesai disolati, keluarga pasien mempersilahkan petugas dan anggota Satgas untuk pulang agar bisa mengikuti sholat Idul Fitri. Imam mengatakan keluarga meminta petugas pulang untuk pemakaman akan diurus anggota keluarga karena mengaku ada yang bisa memasukkan ke liang lahat dan memimpin prosesi doa. Demikian kata Imam. Namun setelah petugas pulang, di luar dugaan, justru anggota keluarga nekat membongkar peti dan memandikan jenazah sebelum dimakamkan. Kejadian ini di luar ekspektasi, di mana waktunya pas orang-orang memang bersiap sholat Idul Fitri. Mendengar kabar tersebut, Satgas COVID-19 langsung bertindak untuk melakukan tracing. 8 anggota keluarga yang terlibat langsung diminta menjalani tes cepat antigen. Mereka saat ini masih dalam pantauan Satgas COVID-19. Kronologi peti jenazah pasien corona dibongkar paksa di Brebes. Sejumlah orang nekat membongkar peti dan memandikan jenazah pasien virus corona atau COVID-19 membuat geger warga di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Berikut ini kronologi kejadian tersebut hingga akhirnya kini 2 orang di antara para pelaku dinyatakan positif corona. Seorang wanita bernama Aisyah, 50 tahun, meninggal dunia dengan status positif virus corona di RSUD Margono Purwokerto. Keluarga Aisyah menerima kabar duka tersebut pada Kamis 13 Mei sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Sementara pukul 5.30, mobil jenazah Aisyah tiba di lokasi pemakaman Brebes sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Jenazah Aisyah kemudian diserah terimakan ke petugas yang mengurus kematian atau LB dan langsung disolati. Selesai disolati, keluarga pasien mempersilahkan anggota Satgas dan petugas puskesmas untuk pulang agar bisa mengikuti sholat Idul Fitri. Keluarga meminta semua petugas pulang agar bisa ikut sholat Idul Fitri. Untuk pemakaman akan diurus anggota keluarga karena mengaku ada yang bisa memasukkan ke liang lahat dan memimpin doa. Demikian kata Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kabupaten Brebes, Imam Budi Santoso kepada wartawan. Namun yang terjadi di luar dugaan. Setelah petugas pulang, peti jenazah lalu dibongkar. Jenazah pasien corona itu dikeluarkan dan dimandikan. Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Bantar Kawung sudah melakukan tracing dan pemantauan terhadap 8 orang. Mereka yang melakukan pembongkaran peti jenazah pasien COVID-19 dan memandikan sampai menguburkan. Dari hasil tes PCR, 2 dari 9 orang pelaku yang membongkar peti dan memandikan jenazah Aisyah dinyatakan positif corona. 2 orang yang positif corona ini sekarang sedang menjalani isolasi mandiri di bawah pengawasan petugas PPKM Mikro Desa setempat.